Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Dir Saputra. Baiklah, di sini saya akan membuat video presentasi mengenai materi demokrasi Indonesia. Namun pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, di sini nama saya yaitu Dir Saputra. Nomor induk mahasiswa 2012100016, kelas UBD 1A, MKPKN, dan dosen pengampu yaitu Ratu Aulia, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Baiklah, kita akan memasuki submateri yang akan dibahas yaitu tentang demokrasi Indonesia. Pertama-tama kita bahas dulu yaitu mengenai macam-macamnya, yaitu definisi masing-masing dari demokrasi Indonesia tersebut. Baiklah, yaitu yang pertama yaitu makna demokrasi dan prinsip-prinsipnya. Yang kedua, demokrasi Indonesia atau demokrasi Pancasila. Baiklah, di sini saya akan membahas makna demokrasi dan prinsip-prinsipnya, yaitu yang pertama demokrasi. Demokrasi bermakna bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Dan yang kedua yaitu demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila ini memiliki arti adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berketuhanan, berkeprimanusiaan, yang adil dan beradab, mempersatukan Indonesia, dan bertujuan mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Peran Pancasila dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi, serta penyelesaian masalah nasional melalui permusyawaratan untuk mencapai mufakat adalah wujud dari demokrasi Pancasila itu tersendiri. Dan yang berikutnya yaitu prinsip-prinsip demokrasi Indonesia. Yang ke-1 yaitu kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat ini memiliki arti penting, yaitu konsep politik yang mengacu pada rakyat sebagai pihak yang memiliki kekuasaan yang tertinggi. Dan yang kedua yaitu pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Dan yang ketiga kekuasaan mayoritas dan hak minoritas. Dan yang keempat yaitu pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. Pluralisme ini memiliki arti penting, yaitu akan adanya perbedaan dalam suatu masyarakat, yaitu memahami perbedaan, yaitu menghargai antara sosial, ekonomi, dan politik. Dan yang kelima yaitu jaminan hak asasi manusia. Dan yang keenam pemilihan yang benar dan jujur. Dan yang kemudian yang ketujuh pembatasan pemerintah secara konstitusional. Dan yang ke-8 yaitu nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pluralisme adalah yang kita bahas tadi, dan yang kedua yaitu di sini adalah pragmatisme, yaitu pengajaran kebenaran dari segala sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak, yaitu termasuk kerjasama dan mufakat. Kemudian di sini bentuk-bentuk demokrasi yaitu demokrasi langsung. Dalam sistem demokrasi langsung, setiap rakyat berhak memberikan aspirasi melalui pendapat atau suara dalam menentukan sebuah keputusan. Kemudian demokrasi perwakilan. Dalam sistem demokrasi perwakilan, seluruh rakyat memberikan pendapat melalui pemilihan umum dalam memilih wakil rakyat. Kemudian fungsi demokrasi ini sistem politik yang memberikan kekuatan untuk memilih pemimpin rakyat dan pemerintahan secara bebas serta adil dalam pemilihan umum, kemudian menghasilkan sebuah aturan. Tujuan demokrasi yaitu salah satunya menciptakan keamanan dan ketertiban. Dan kemudian di sini contoh sikap demokrasi yaitu jika dalam berorganisasi selalu mengedepankan musyawarah dalam mengambil keputusan. Dan terima kasih, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.